Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okta Aryani dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saat ini saya berkuliah di IAIN Metro, di mana saya mengambil program Prodi Tadris Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan penjelasan materi mengenai pemakaian huruf dan kata. Sebelum masuk ke penjelasan, pemakaian huruf dan kata ini salah satu materi yang ada di mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana mata kuliah ini dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Andre Tiono Kurniawan SPMPDI selaku dosen pembimbing kami. Oke, kita akan masuk ke penjelasan mengenai materi-materi tersebut. Yang pertama mengenai bagaimana pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Jadi, huruf kapital adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, huruf kapital atau huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dalam kalimat. Penggunaan huruf kapital harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Contohnya, dia mengantuk. Atau apa maksudnya? Kepenjelasan mengenai huruf miring atau huruf yang bercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam hal ini, huruf bercetak miring pada umumnya dipakai pada pengutipan judul buku, nama koran, atau media pers. Selain itu, huruf miring juga biasa digunakan untuk menegaskan atau bagian tertentu dalam kalimat atau penulisan kata-kata yang bukan merupakan bahasa Indonesia seperti istilah bahasa Inggris dan bahasa daerah. Contohnya, majalah bahasa dan sastra, buku negara Kertagama, karangan prapanca, atau surat kabar Suara Rakyat. Masuk ke materi berikutnya mengenai kata dasar dan kata turunan. Jadi, kata dasar adalah kata yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar. Contohnya saja seperti dalam bahasa Indonesia jual. Jual itu adalah kata dasar dari jualan, sedangkan jualan selanjutnya dapat menjadi bentuk dasar dari kata berjualan. Kemudian kata turunan. Kata turunan adalah kata dasar yang mendapat imbuhan baik berupa awalan, sisipan ataupun akhiran maupun juga gabungan kata. Contohnya saja catatan. Kata dasarnya catat dan mendapat akhiran an. Ke materi berikutnya, gabungan kata. Jadi gabungan kata adalah apabila gabungan kata itu mendapat awalan dan akhiran. Penulisan gabungan kata harus serangkai dan tidak diberi tanda hubung. Contohnya, menandatangani, pertanggungjawaban, atau mengkambing hitamkan. Lanjut ke materi berikutnya mengenai kata ganti dan depan atau kata depan. Kata ganti merupakan kata yang dipergunakan sebagai pengganti subjek maupun objek berupa benda atau orang. Dan fungsi dari kata ganti ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata ganti atau promina adalah jenis kata yang berfungsi sebagai pengganti nomina atau frasa nomina. Sementara dalam bahasa umum, pengertian kata ganti atau promina adalah jenis kata yang digunakan untuk menggantikan nomina atau kata lain. Dan berikut ini jenis-jenis kata ganti. Terdapat banyak jenis-jenis kata ganti, di antaranya ada kata ganti orang, kata ganti penanya, kata ganti pemilik atau kepunyaan, kata ganti penghubung, kata ganti
nunjuk, kata ganti tak tentu, dan promina intratekstual dan ekstratekstual. Dan berikut ini saya ambil salah satu contoh kata ganti orang pertama atau tunggal. Contohnya saya dan aku. Sebenarnya terdapat banyak sekali contoh-contoh kata ganti, tetapi saya hanya mengambil satu di antaranya karena pokok pembahasan kita hari ini mengenai partikel, singkatan, dan juga akronim. Materi berikutnya, kata depan atau preposisi merupakan kata secara sintaksis atau tata susunan kalimat terletak tepat di depan kata benda, sifat, atau keterangan. Sedangkan secara semantis atau makna dapat menandakan segala hubungan makna antar konstituen yang terletak tepat di depan ataupun di belakangnya. Maka, jika diuraikan per kata dalam bahasa Indonesia Latin, pengertiannya yaitu pre ialah sebelum dan ponere ialah menempatkan atau tempat. Fungsi utama kata depan sendiri yaitu sebagai pemberi keterangan tempat, sebagai pemberi keterangan berada dalam suatu peristiwa atau situasi, dan sebagai pemberi keterangan jangka waktu. Dan terdapat banyak jenis-jenis kata depan. Contoh dari kata depan itu ada kalimat di, ke, dari, untuk, dan demi. Dan contohnya, saya mengambil contoh dari kata di. Pak Andi bekerja di Bandung, dan masih banyak lagi contoh-contoh dari kata depan. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang berikutnya mengenai kata si dan sang. Jadi, kata sandang, si, dan sang merupakan dua di antara jenis-jenis kata sandang yang ada. Kata si sandang, si merupakan kata sandang yang disandangkan di depan nama julukan, nama orang, hewan, ataupun tumbuhan. Dan kata sandang ini sendiri tergolong ke dalam jenis-jenis kata sandang netral. Sementara itu, kata sandang sang merupakan kata sandang yang disandangkan di depan nama orang, hewan, atau benda yang diagungkan. Selain itu, kata sandang ini juga bisa disandangkan dengan unsur nama Tuhan. Kata sandang ini sendiri tergolong ke dalam jenis-jenis kata sandang tunggal. Menurut laman Puebi Read Head Docs IO, kata sandang si dan sang mesti ditulis secara terpisah dengan kata yang disandangkan olehnya. Khusus untuk kata sang, huruf awal kata sandang ini mesti ditulis dengan huruf kapital jika kata ini disandangkan dengan unsur nama Tuhan. Contoh kata si Pengki tengah menyapu di halaman rumah. Contoh kata sang, senja hari karya sang, pencipta pun kini telah tiba. Lanjut mengenai penjelasan pokok dari materi hari ini, yaitu tentang partikel, singkatan, dan akronim. Jadi, partikel atau kata tugas adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Arti suatu kata tugas ditentukan oleh kaitannya dengan kata lain dalam suatu frasa atau kalimat dan tidak bisa digunakan secara lepas atau berdiri sendiri. Partikel adalah kata tugas yang dilekatkan pada kata yang mendahuluinya. Partikel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai artian, yaitu kata yang biasanya tidak dapat diderifikasikan atau diinfleksikan, mengandung makna gramatikal dan tidak mengandung makna leksikal, termasuk di dalamnya artikel, preposisi, konjungsi, dan interjeksi. Secara umum, partikel merupakan kata tugas. Kata tugas sendiri merupakan suatu kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Penggunaan partikel sendiri adalah dengan cara melekatnya kepada kata yang tidak dapat berdiri sendiri tersebut. Partikel atau kata tugas adalah kelas kata yang hanya memiliki arti leksikal. Arti suatu kata tugas ditentukan oleh kaitannya dengan kata lain dalam suatu frasa atau kalimat dan tidak bisa digunakan secara lepas atau berdiri sendiri. Partikel sendiri terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu
preposisi atau kata depan, kemudian konjungsi atau kata sambung, interjeksi atau kata seru, artikel atau kata sandang, dan partikel penegas. Kepenjelasan preposisi atau kata depan. Jadi preposisi berasal dari bahasa Latin pre yang berarti sebelum dan ponere yang berarti menempatkan atau tempat. Jadi secara umum preposisi merupakan kata yang terdapat di depan nomina atau kata benda dan promina atau kata ganti. Preposisi biasanya berbentuk kata, namun ada pula yang merupakan gabungan kata. Preposisi sendiri digolongkan menjadi 4 bagian, antara lain preposisi yang menandai tempat. Contohnya ada kata di, ke, dan dari. Penulisannya harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. Misalnya saja di sekolah, ke pasar, dari terminal. Terkecuali untuk kata kepada, keluar, kemari, daripada. Penulisannya itu harus tetap digabung. Kemudian preposisi yang menandai maksud dan tujuan. Contohnya, contoh kata yaitu untuk dan guna. Lalu preposisi yang menandai waktu. Contoh kata hingga dan hampir. Lalu preposisi yang menandai sebab. Contoh kata demi atau atas. Yang kedua, konjungsi atau kata sambung. Jadi konjungsi merupakan suatu kata yang menjadi penghubung antar kata, antar klausa, antar kalimat, serta antar paragraf tanpa ada maksud lain selain itu. Contoh-contoh konjungsi yaitu ada kata dan, atau, tetapi, seandainya, supaya, walaupun, seperti, bahwa, sehingga, dan oleh karena. Yang ketiga, interjeksi atau kata seru. Interjeksi merupakan ungkapan perasaan atau melambangkan tiruan bunyi yang tidak bisa diberi imbuhan serta tidak mempunyai dukungan dengan bentuk lain. Contoh-contoh interjeksi yaitu ah, aduh, dan meong. Berikutnya artikel atau kata sandang. Jadi artikel merupakan suatu kata yang tidak mempunyai arti namun menjelaskan nomina, kata benda. Dalam bahasa Indonesia, artikel memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, digunakan sebagai gelar, misalnya Sang Raja atau Sri Sultan. Yang kedua, digunakan untuk mengacu pada suatu kelompok, misalnya para ulama atau umat manusia. Yang ketiga, untuk menominalkan atau membuat kata sifat menjadi kata benda, misalnya si cantik yang mulia. Kemudian yang terakhir, partikel penegas. Partikel penegas merupakan kata yang tidak dapat berubah bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya, serta mempertegas makna kata yang diikutinya. Contohnya, kah, lah, tah, dan pun. Penggunaan partikel kah, lah, tah, dan pun ini dapat dilihat dari beberapa contoh berikut. Yang pertama, apakah kemarin hujan deras? Yang kedua, pergilah semaumu, lantas pulanglah bila kau sudah merasa lelah. Yang ketiga, apalah diriku yang hanya bisa mencintaimu dalam diam. Yang keempat, aku pun akhirnya mengerti bahwa dirimu tak cukup berarti untuk kuperjuangkan. Lanjut materi yang berikutnya, singkatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, singkatan adalah hasil menyingkat atau memendekkan yang berupa huruf atau gabungan huruf, misalnya DPR, KKN, YTH, DSB, dan HLM. Kependekan atau ringkasan. Jadi, dengan demikian, semua kependekan kata atau frase itu dapat digolongkan ke dalam singkatan. Singkatan juga berarti hasil menyingkat atau memendekkan, sehingga akronim merupakan salah satu bentuk singkatan. Singkatan dan akronim adalah kependekan dari kata gabungan kata. Perbedaan antara singkatan dan akronim adalah bentuk singkatan. Akronim dilafalkan sebagai suku kata. Berikut ini perbedaan akronim dan singkatan. Yang pertama, akronim itu dibaca atau dilafalkan.
Jadi akronim yang unsur-unsurnya terdiri atas huruf-huruf besar yang membentuknya terdiri atas huruf-huruf awal kata. Contohnya ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan HUT, Hari Ulang Tahun. Lalu yang kedua, akronim dari nama badan atau nama diri. Singkatan ini terdiri atas huruf-huruf bagian kata yang membentuk singkatan itu. Singkatan ini dilafalkan sebagai sebuah kata sehingga disebut akronim. Contohnya Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian Depdiknas atau Departemen Pendidikan Nasional. Yang ketiga, akronim pada pola ini adalah akronim yang seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya tilang atau bukti pelanggaran, serta rudal atau peluru kendali. Yang keempat, singkatan huruf dan angka. Jadi singkatan huruf dan angka yang melambangkan jumlah huruf, contohnya P2KP atau PPKP, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Yang terakhir, kontraksi, penyingkatan untuk memendekkan kata atau mengurangi jumlah suku kata menggunakan tanda petik tunggal, contohnya B tanda petik LUM atau G tanda petik LAP atau NEG tanda petik RI. Kemudian penjelasan yang berikutnya mengenai akronim. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Misalnya rudal untuk peluru kendali pada KBBI edisi ketiga. Ada juga yang bilang bahwa akronim ini adalah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Akronim terlalu pendek kurang disukai karena beresiko ditemui akronim yang sama tetapi berbeda makna. Sebaliknya pula, akronim yang terlalu panjang dapat merepotkan. Kesesuaian dengan kata-kata atau makna yang diwakili merupakan hal penting. Di samping perlunya akronim, itu mudah diucapkan. Konflik pengertian dengan kata lain atau akronim lain dapat menimbulkan komplikasi yang tidak perlu. Pembentukan akronim dapat perspektif. Etika bahasa dapat mengacu pada pendapat Wittgenstein pada tahun 1889 sampai 1951. Filsuf bahasa, matematika, dan logika yang menyatakan bahwa perkataan adalah sebuah tindakan moral, sehingga perkataan yang benar adalah yang didasari dengan etika, moralitas, dan logika yang baik. Ada yang bilang bahwa kepopuleran dari sebuah akronim bisa menghilangkan kata yang diakronimkan. Kebanyakan orang akan menganggap suatu kata-kata yang diakronimkan tersebut bukan lagi sebuah akronim tapi sudah menjadi sebuah kata. Kemudian akan menyebabkan kata dasar dari akronim tersebut menjadi kabur, bahkan bisa jadi hilang. Lembaga kepolisian di Indonesia bisa dikatakan sebagai pemegang rekor dalam menciptakan sebuah akronim-akronim baru. Misalnya seperti tilang yang merupakan akronim dari bukti pelanggaran, Lakalantas atau akronim dari kecelakaan lalu lintas, dan lain sebagainya. Atas fakta tersebut, beberapa dari pengamat bahasa Indonesia mengkritik atas penggunaan akronim yang dinilai bisa mengganggu tatanan bahasa Indonesia. Berikut ini macam-macam dari akronim. Yang pertama, akronim dari nama diri yang merupakan dari gabungan huruf awal dari kata. Pada akronim ini semuanya ditulis dengan huruf kapital, contohnya STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraan, atau BPKB atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Yang kedua, akronim dari nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata. Pada jenis akronim ini, pada huruf awal ditulis dengan huruf kapital. Contohnya KOWANI atau Kongres Wanita Indonesia atau BULOG, Badan Urusan Logistik. Yang ketiga,
akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan dari gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret. Pada jenis akronim ini, semua kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya pemilu atau pemilihan umum, jurdil atau jujur dan adil, cekal, cegah dan tangkal, serta rapim atau rapat pimpinan. Adapun aturan dalam pembuatan akronim yaitu yang pertama, jumlah suku kata dalam sebuah akronim tidak boleh lebih dari kata yang sudah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. Maksudnya yaitu tidak boleh lebih dari 3 suku kata. Yang kedua, akronim dibuat dengan melihat sebuah keserasian antara vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata bahasa. Dibuat demikian agar lebih mudah untuk diingat. Dan berikut ini pedoman umum dalam penulisan singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari suatu huruf atau lebih. Singkatan nama gelar, orang, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang ketiga, singkatan umum yang terdiri dari 3 huruf atau lebih diikuti 1 tanda titik, tetapi singkatan umum yang terdiri hanya dari 2 huruf diberi tanda titik setelah masing-masing huruf. Lalu ada akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, suku kata ataupun huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Yang ketiga, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun huruf dan suku kata dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil. Lanjut ke materi yang terakhir mengenai angka dan bilangan. Angka dan bilangan adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan menurut KBBI, angka yaitu tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan, sedangkan bilangan yaitu banyaknya benda yang sebagainya jumlah. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Fungsi angka dan bilangan sendiri yaitu angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor ditulis dengan angka Arab atau Romawi, dan angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Angka dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Yang pertama ada angka Arab dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 sampai dengan angka 9, serta yang kedua angka Romawi yang dimulai dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, serta masih terdapat lagi lanjutan dari angka Romawi tersebut. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya saja, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, misalnya 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapat bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Lalu yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang.
Contohnya ada yang pertama 0,5 cm, yang kedua 5 kg, yang ketiga 4 hektar, yang keempat Jalan Tanah Abang 1 nomor 15. Yang berikutnya, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Contohnya yang pertama bab 10 pasal 5 halaman 252. Yang kedua surah Yasin. Berikutnya penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Yang A bilangan utuh misalnya 12. Yang B bilangan pecahan misalnya atau setengah atau seperdua. Lanjut, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya abad ke-20. Lalu penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Misalnya 5 lembar uang 1000-an atau 5 lembar uang 1000-an. Lalu penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta dan kwitansi. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Lalu kemudian penulisan bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografis ditulis dengan huruf. Misalnya kepala 2. Lalu, jadi kita akan ke penutupan atau kesimpulan. Jadi, kesimpulan hari ini yaitu AID atau EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dengan kata lain, AID atau ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur pengertian diksi atau pilihan kata dalam bahasa Indonesia. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan yang telah sesuai dengan perkembangan bahasa sekarang ini, sehingga dalam pembuatan karya tulis khususnya yang ilmiah itu harus menggunakan AID atau EYD dengan tepat memperhatikan penggunaan huruf hingga pembentukan kata dan kalimat dengan tanda-tanda yang tepat dan sesuai. Jadi itulah tadi penjelasan materi mengenai pemakaian huruf dan kata. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan serta kurangnya informasi serta materi yang saya sampaikan. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.